Selamat hari Selasa, teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan belajar di firman Tuhan Matius 23 ayat 29 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar firman-Mu. Berkatilah kami dengan kebenarannya, dan kiranya sungguh Tuhan oleh kebenaran itu kami boleh memeriksa diri kami sendiri, supaya kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu, dalam tuntunan-Mu, dan kami dijauhkan dari hal-hal yang menyedihkan hati-Mu. Pimpinlah kami, tolonglah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, supaya dalam segala kelemahan boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai pada akhir pasal 23 ini ya. Masih ada satu pembahasan lagi minggu depan. Tetapi kita sudah sampai pada celaka yang terakhir ya. Celaka yang ke-8. Kalau dikurangi dengan celaka yang dalam kurung itu, yang kedua itu, makin adalah celaka yang ke-7 ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita menemukan pada bagian ini ucapan Tuhan Yesus yang sangat keras kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dari yang kita baca tadi, kita menemukan sebutan baru ya bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu yang ada di ayat ke-33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, sebelumnya kita menemukan bahwa Tuhan Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sebagai orang-orang yang munafik ya, orang-orang yang buta ya. Kali ini mereka sebagai ular-ular dan keturunan ular beludak. Nah, saudara-saudara, kata ular itu pakai kata ophis, dan kemudian ular beludak itu pakai kata echidna. Nah, saudara-saudara, ophis itu adalah ular secara umum, sedang echidna itu menunjuk pada ular beludak itu, yang yaitu sejenis ular yang ada di padang gurun, yang kalau dalam bahasa Inggris itu disebut vipers ya. Kalau kita mengenalnya dalam bahasa ilmu pengetahuan kita itu ular derik gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang sekali lagi bukan semuanya ya, tetapi sebagian dari mereka yang tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan itu. Nah, dari sebutan ini kita juga ingat pada Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis juga menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang datang kepadanya untuk dibaptis itu dengan teguran yang mirip ya,
Dia mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, kenapa kamu datang ke sini untuk dibaptis dan untuk beroleh selamat?" Gitu ya. Jadi saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu dari teguran ini yang nampaknya sedikit berlaku umum di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, pada orang-orang yang nampak religius, tetapi sesungguhnya masyarakat mungkin merasakan ada yang jahat di dalam mereka. Dari sebutan ini, kita mendapatkan gambaran bahwa ada perasaan yang timbul di masyarakat waktu itu barangkali ya, yang kemudian dinyatakan oleh Tuhan Yesus, ya, orang-orang yang nampaknya saleh itu, tetapi kemudian mereka melakukan apa yang tidak benar. Tidak benarnya bagaimana, saudara-saudara? Yang pertama adalah, itu adalah seperti ular. Nah, saudara-saudara, ular derik ini adalah ular yang ada di padang gurun, dan katanya kalau dia diem itu, dia mukanya atau penampakannya itu seperti kayu yang kering, begitu ya. Warnanya mirip dengan pasir, dan kalau dia diem, dia akan seperti tidak kelihatan. Sehingga katanya banyak orang-orang yang mencari kayu di padang gurun atau mengambil barang-barang padang gurun itu tanpa sadar. Dia mendekati ular-ular ini, dan kemudian ketika mereka sudah dekat dan mereka tidak sengaja menyentuhnya, mereka dipagut. Dan sekali dipagut, itu bisa mematikan. Maka kalau belajar dari itu, yang pertama itu bisa menekankan kemunafikan itu ya, yang menipu. Dalam arti bukan menipu mengambil harta orang lain, tidak ya, tapi penampakannya begitu tidak kelihatan, begitu ya. Tetapi sesungguhnya dia itu sangat berbisa, yang mematikan. Nah, dalam konteks mematikan ini, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang yang beragama itu sesungguhnya adalah orang-orang yang membunuh nabi-nabi Tuhan. Ya, membunuh nabi-nabi Tuhan. Dan dalam bagian ini kita membaca bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus itu justru membangun tugu-tugu, ya, membangun tempat-tempat ziarah, membangun peringatan-peringatan untuk para nabi yang dibunuh itu, ya. Dan kemudian ketika mereka menyadari nenek moyang mereka itu begitu jahat, mereka itu mengatakan, kami tidak seperti mereka, gitu kan? Seandainya kami hidup pada zaman mereka, kami tidak akan membunuh nabi-nabi itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, engkau berkata begitu, tetapi sesungguhnya kamu sama saja dengan nenek moyangmu, ya. Karena kamu adalah keturunan mereka, ya. Kamu pun juga akan membunuh nabi Tuhan, yang sebetulnya nanti kita bicara itu adalah nubuatan bahwa 2 hari lagi, ya, mereka akan membunuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bahkan mengatakan kepada mereka, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Itu maksudnya apa, saudara-saudara? Itu maksudnya adalah, jadi seperti dosa nenek moyangmu, demikianlah juga nanti dosamu itu akan lengkap, begitu ya, lengkap penuh ya. Kamu tidak beda dengan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kok mereka membunuh nabi-nabi ini? Nah, barangkali itu yang menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita memulai belajar di celaka yang pertama itu, saya bagian ini, maka kita mengerti bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, maksudnya yang jahat itu, adalah orang-orang yang kemudian berpegang kepada kebenaran yang mereka bangun. Mereka bersungguh-sungguh, antara mereka itu sengaja atau tidak sengaja, bisa jadi buta. Tetapi ketika mereka memegang kebenaran itu, kemudian mereka menjadi membenci yang lain. Mereka tertutup dengan kebenaran lain, bahkan dari kebenaran Tuhan sendiri. Ada nabi-nabi Allah yang datang, ada pernyataan Allah yang dinyatakan. Tetapi ketika itu berbeda dengan ajaran mereka, berbeda dengan doktrin mereka, lalu mereka menolaknya. Dan bukan cuma menolaknya, mereka kemudian berusaha menyingkirkan, membunuh orang-orang yang membawa kebenaran-kebenaran itu. Tuhan Yesus menyebut 2 nama di dalam bagian ini, yaitu Habel dan Zakaria anak Berekhia, ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa
kamu tuh membunuh orang-orang benar itu. Nah, saudara perhatikan ya. Habil itu disebut orang benar itu sampai Sakaria anak Berekhia. Nah, siapa Sakaria anak Berekhia itu? Kalau kita membaca Alkitab kita akan menemukan satu kitab namanya Sakaria, ya. Kalau kita membaca Sakaria pasal 1 ayat 1, kita akan menemukan begini. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekhia bin Ido. Nah, ini dia. Jadi Sakaria bin Berekhia ini yang mana? Anak Berekhia ini itu adalah Nabi Sakaria yang menulis Alkitab kita. Nah, saudara-saudara, nampaknya dia pun kemudian dibunuh gitu ya, mati, dibunuh, yang kata Tuhan, dibunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Kita tidak tahu ceritanya, tetapi nampaknya Sakaria bin Berekhia ini yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Darius itu berarti sudah masa akhir pembuangan. Bisa jadi dia kemudian kembali bersama-sama orang-orang Israel ke Yerusalem, ya. Dan nampaknya saudara-saudara, orang banyak itu juga tahu tradisi waktu itu bahwa kemudian Sakaria yang menulis Alkitab kita itu dibunuh, ya, di dekat mezbah, ya, di antara tempat kudus dan mezbah. Dan itu pun adalah orang benar. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari teguran Tuhan Yesus ini? Yaitu, saudara-saudara, kita harus terbuka pada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, ya, bukan kebenaran teologi kita atau doktrin kita, tapi kebenaran firman Tuhan. Kita harus mempunyai hati yang rendah. Kita mesti mempunyai kasih yang besar. Saudara-saudara, kita bisa menjadi jahat ketika kita itu kemudian berpegang pada diri sendiri. Kita bisa merasa membela Tuhan, tetapi kemudian kita bisa menganiaya orang-orang benar. Contoh dalam Perjanjian Baru yang kita lihat adalah Paulus sendiri, bukan? Paulus berkata, ketika aku menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang yang menempuh jalan Tuhan itu, aku merasa melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi aku begitu bengis, ya. Paulus mengatakan, aku tuh masuk dari rumah ke rumah, menyeret orang-orang itu, memenjarakan mereka. Dan aku menyetujui ketika mereka dibunuh. Termasuk kita mengingat cerita tentang Stefanus yang dilempari batu sampai mati. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah bertobat, Paulus itu menyadari bagaimana dia dulu merasa dirinya itu membela kebenaran, padahal dia itu membela kebenarannya sendiri. Ya, puji Tuhan, ya, Tuhan mengasihani Paulus, dia menemui Paulus, dan dia membuat Paulus menemukan kasih Tuhan. Dan sejak itu Paulus berubah dari seorang yang garang menjadi seorang yang mengasihi dan memberitakan Injil dengan lemah lembut bahkan sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara sekalian, kiranya itu juga menjadi pelajaran buat kita, ya. Kita tidak boleh fanatik pada ajaran kita sendiri. Kita harus mendahulukan kebenaran firman Tuhan. Kita mesti mengasihi orang-orang percaya yang lain. Kalau ada perbedaan, bagaimana? Mari kita memandang perbedaan itu sebagai bagian yang mesti kita pecahkan bersama kalau itu serius. Tetapi kalau itu perbedaan-perbedaan yang tidak esensial, kita boleh belajar untuk saling menerima. Yang penting, kita itu percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup menurut kebenarannya. Saudara-saudara, kalau tidak, saudara, kita akan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ini, ya. Kita itu menjadi pembunuh, ya. Benar, saudara-saudara, ya. Kita tahu sampai hari ini bahwa membunuh atas nama agama itu adalah pembunuhan yang paling ngeri. Karena tidak ada orang merasa bersalah. Mereka merasa melakukannya demi Tuhan. Dan nanti kita akan menemukan juga pada bagian ini, Tuhan Yesus sesungguhnya menubuatkan tentang kematiannya. Orang-orang itu, orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan kebenaran-kebenaran hukum Taurat, mereka melakukannya dengan sekuat tenaga, dengan bersungguh-sungguh, tapi menjadikan mereka fanatik,
Dan kemudian mereka menyalibkan Yesus Kristus yang sesungguhnya adalah Mesias yang datang sesuai dengan kitab suci itu. Saudara-saudara sekalian, ini kiranya membuka mata kita. Bagaimana kita harus menjadi orang yang benar, saudara-saudara? Kalau kita belajar firman Tuhan baik-baik, bukan berpegang pada kebenaran-kebenaran kita sendiri, bukan berpegang pada kelompok kita sendiri, bukan berpegang kepada seorang tokoh gitu ya, atau yang kita kultuskan, tidak. Yang betul itu kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan. Saya bersyukur saudara rajin mengikuti PA ini ya. Saya berharap melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, saya juga membaca banyak buku-buku yang lain, kita semakin dekat dengan hati Tuhan. Perhatikan saudara ya, dengan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah saudara-saudara, kita boleh memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita boleh mengasihi sesama kita. Ingatlah hukum yang utama itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah terletak seluruh Taurat dan kitab para nabi. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian berjalan di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar secara singkat hari ini dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh membuka hati kami untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Dan tuntunlah kami untuk oleh pertolongan-Mu menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami sendiri, melakukan kebenaran-Mu, bukan kebenaran kami sendiri. Tuntunlah kami menyadari selalu kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Berkatilah semua saudara-saudara yang belajar pada hari ini, dan tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu nanti sore saudara-saudara, kita mendiskusikan bagian ini. Tuhan Yesus memberkati.